Gajah Sumatera bukan hanya ikon megah hutan tropis. Ia merupakan umbrella spesies yang mampu melindungi banyak kehidupan lain di bawah naungannya. Setiap langkahnya menciptakan jalur di tengah rimba, menjadi koridor alami bagi satwa-satwa lainnya. Habitatnya kini dalam tekanan, dikejar waktu dan ruang yang semakin menyusut. Di saat banyak orang memalingkan wajah dari keberadaannya, saya memilih untuk tetap peduli. Kepedulian ini tumbuh bukan dari rasa kasihan, tapi dari kesadaran bahwa saat kita melindungi gajah, sama halnya melindungi hutan, air, udara, dan seluruh ekosistem tempat manusia berada. Tanah Sumatera bukanlah tempat yang baru bagiku. Menyinggahinya sudah hitungan kali. Tapi uniknya, ia selalu menyimpan rindu untuk dikunjungi lagi dan lagi. Dari jalan tanah yang berselimut tebalnya debu, perjalanan ini dimulai. Pemandangan yang jarang kutemui, asing sekali. Ruas jalan ini memang satu-satunya akses bagi 380 kepala keluarga Dusun Benteng Makmur, Kabupaten Tebo, untuk menuju jalan lintas Jambi. Namun, siapa sangka, dari jalan panjang berpasir bersih ini, mengantarkanku pada suatu tempat yang jauh, dalam, dan tersembunyi. Joko, aduh, terima kasih. Ya inilah ABT ini di Blok 2 kita ini. Ini Blok 2 ya? Iya. Dan ini sebenarnya yang paling penting, lokasi ini adalah kita ini berbatasan langsung dengan Taman Nasional, Bang, di Selati Utara. Jadi kita jadi buffernya perlindungan Taman Nasional Bukit 30 di sini. Dan areal ini khususnya Blok 1 itu areal hutan yang tersisa di landscape ini yang paling baik sebagai tempat habitat gajah dan habitat. Bentang Alam Bukit 30 memiliki peran penting dalam pelestarian lingkungan. Sumatera itu yang paling banyak habitatnya di landscape Memiliki luas 38.000 hektar dengan 2 blok yang terpisah, yaitu Blok 1 dan Blok 2. Ketersediaan makanan yang melimpah, aliran sungai yang mencukupi, dan iklim tropis yang teramat stabil merupakan fasilitas mewah bagi semua satwa terancam punah, khususnya gajah. Kami datang dengan harapan, membayangkan hutan yang sejuk dengan pepohonan tinggi menjulang. Ini bukan lagi rimba yang dahulu penuh nyawa, melainkan kebun luas tertata rapi yang tak mengenal musim. Rumah yang dahulunya megah, perlahan mulai berubah. Hutan yang dulu rimbun kini berubah menjadi lahan. Yang tersisa hanyalah batang-batang mati dan suara mesin di kejauhan. Konflik satwa liar antara gajah dan manusia tak kunjung usai dan masih sering terjadi. Konflik kerap terjadi karena gajah merangsak ke permukiman dan kebun warga. Kemunculan kawanan gajah liar dampak pembukaan lahan baru sehingga menyebabkan habitat satwa dilindungi terganggu.
Ketika habitat mereka mulai berubah dan menghilang, tentunya menyebabkan dua kemungkinan yang mereka hadapi. Mencari rumah yang baru atau bersiap menghadapi kepunahan. Habitat alami gajah itu kalau dari studi yang ada di areal lowland ya. Sehingga landscape Bukit 30 ini sangat strategis. Untuk itu, mengapa bentang alam Bukit 30 dirasa cukup baik untuk wilayah jelajah mamalia darat terbesar ini? Kebanyakan kalau kita berbicara hutan tropis memang pakannya masih melimpah. Namun faktanya banyak hutan yang di sini di Bukit 30 sudah banyak yang dikonversi ke areal penggunaan yang lain. Yang itu kemudian juga berpengaruh terhadap ketersediaan pakan gajah. Makanya banyak sekali kawasan-kawasan yang di landscape Bukit 30 ini dialihfungsikan menjadi perkebunan monokultur, bahkan juga permukiman manusia dan area-area penggunaan manusia yang lain, termasuk juga pembangunan infrastruktur, pembukaan jalan dan sebagainya. Dari total 16.570 hektar, kurang dari setengahnya yang masih tersisa dalam bentuk hutan alami. Selebihnya telah berubah fungsi menjadi lahan terbuka untuk perkebunan dan wilayah terdegradasi. Menjadi tantangan besar dalam menjaga dan merestorasi hutan konsesi di area Blok 2 ini. Setiap luasan yang hilang membawa dampak, bukan hanya satwa yang kehilangan habitatnya, tetapi juga untuk masyarakat yang kehilangan penyangga hidupnya. Dan pada iklim yang semakin tak menentu. Ini adalah potret nyata dari krisis yang sering tak terdengar, namun terus terjadi. Tak semua rahasia alam bisa dicapai dengan mudah. Untuk menuju Blok 1, kami harus melalui jalan yang tak bersahabat. Jalan yang kami tempuh berubah menjadi lumpur setelah hujan. Tanah liat yang lengket membuat mobil kami beberapa kali tergelincir. Roda mobil kami terjebak di dalam parit yang dalam. Setiap upaya menekan pedal gas hanya membuatnya semakin tenggelam. Namun, berkat kerja keras dan usaha bersama, kami berhasil melewatinya. Perlahan, tapi pasti, menembus medan yang tak mudah dijinakan. Baik, untuk hari ini kita buat 3 kelompok. Yang satu terkait temuan jerat, yang kedua aktivitas logging, yang ketiga monitoring satwa. Sana satu belakang depan situ. Ya, Pak. Monitor, Pak. Wah, ada jerat ini. Bang, ada jerat, Bang. Observasi semuanya. Kemungkinan ada jerat lain. Ini masih aktif. Ini masih aktif ini. Jangan sampai injak. Tolong jangan dipegang, Bang. Jangan dipegang, Bang. Nanti kita pakai safety. Sekarang marak ini, ada tindak pidana perdagangan satwa. Ya kebetulan kita berdekatan dengan Taman Nasional Bukit 30 dan areal konservasinya salah satu PBPH. Dan mereka mendapatkan akses itu gampang sekali gitu. Nah inilah yang kadang jadi tantangan kita ya. Silakan pasang sarung tangannya untuk kita hancurkan jerat ini. Temuan ini menjadi sinyal bahwa aktivitas perburuan liar masih sering terjadi. Hari itu, tak ada satwa yang menjadi korban. Tapi bukan berarti ancaman tak ada. Melainkan karena ada yang lebih dahulu bertindak sebelum semuanya terlambat. Tutup ya lubang. Talinya bawa ya. Pegang talinya tadi. Pegang. Oke, sudah. Barang bukti sudah ya. Oh iya. Oke, kita menemukan salah satu tanda keberadaan satwa critically endangered, gajah Sumatera. Kemudian kita akan catat dulu koordinatnya.
saya minta tolong untuk melakukan pengukuran. Jadi kalau kita berbicara upaya konservasi spesies ya, dalam hal ini konteksnya gajah Sumatera, kita juga berbicara informasi basic, informasi yang bersumber dari pemantauan-pemantauan ilmiah, terutama terkait ekologi, populasi dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini titik yang sangat sesuai sekali untuk dilakukan pemasangan kamera trap, karena kita sudah jumpa kotoran gajah tadi, kita harus memantau gajah itu untuk memastikan berapa jumlahnya, kemudian perilakunya bagaimana dan mereka aman, seperti itu. Sebagai salah satu contoh, misalkan kita pasang kamera trap ya, karena tujuan utamanya adalah pertama mengetahui kelimpahan gajahnya bagaimana, kemudian yang kedua perilakunya bagaimana, apakah kemudian aktif di siang atau malam hari. Minta tolong satu orang di depan memastikan bahwa kamera trap sudutnya aman, sensor aman bekerja. Ini saya pasang ini untuk memastikan kamera trap kita aman dari gesekan badan satwa. Ya, kemudian bergabung. Nah, keystone spesies ketika spesies itu hilang, kemudian dampak ekologinya terhadap spesies yang lain atau ekosistem yang ada di situ. Makanya kenapa gajah dipilih, karena tadi gajah memiliki wilayah jelajah yang luas, kemudian gajah juga punya peran ekologi yang sangat penting sekali. Contoh kasus di Bukit 30 ini mereka sebagai penyebar biji misalkan. Mereka juga sebagai pemanen hutan yang penting, karena ternyata vegetasi hutan ini kalau kita biarkan klimaks, regenerasinya akan sangat lambat. Tapi ketika gajah itu kemudian mereka mungkin memakan beberapa jenis, akhirnya terbuka, ada celah matahari masuk, tumbuhan semai tadi akan tumbuh. Begitu juga ada tumbuhan yang mereka tumbangkan, yang lainnya akan tumbuh seperti itu. Tanah ini kan menyerap air, pohon juga menyerap air kemudian diuapkan ke udara. Jadi kalau itu nggak seimbang, maka curah hujan juga akan terganggu, siklus air juga akan terganggu. Begitupun juga dengan kemampuan tanah dan pohon untuk menyerap air, kalau mereka tidak dikontrol, airnya terserap, sungai-sungai juga akan kering, seperti itu. Kita mencoba mengembangkan metode baru, selain daripada kita wildlife monitoringnya atau monitoring satwa menggunakan kamera trap, kita juga lagi mengembangkan bagaimana memonitoring satwa, terutama gajah melalui suara. Bang, sini kan? Untuk lokasinya sendiri, kita sudah melakukan survei terlebih dahulu dan juga beberapa referensi data yang kita dapat dari BKSDA melalui GPS Scholar. Jadi strategi khusus kami untuk mitigasi konflik ini, selain tadi menyusun database tentang keberadaan satwa-satwa ini, kemudian ini menginformasikan kepada para pihak, khususnya kepada masyarakat, agar mereka tidak melewati camp atau tidak ke arah pemukiman. Bang, Tolong kami bang. Ada apa? Banyak yang datuk gedang di kebun kami. Berapa banyaknya? Banyak, pokoknya banyak. Banyak ya? Banyaknya. Landscape Bukit 30 ini, yang mana gajah ini tinggal, diintrusi oleh manusia. Banyak pendatang masuk, kemudian mengalami tekanan. Tentunya ketika manusia itu pendatang, rata-rata mereka tidak punya memori atau secara kultur tidak pernah berdampingan dengan gajah. Nah, itu yang menjadi masalah. Potensi konflik atau interaksi negatif dengan manusianya sangat tinggi. Ini gajah jantan, kalau yang kotorannya tuh bulat-bulat gitu, tidak ada air seninya di sini, tapi jantan di sebelah ini. Boleh. Pindah bang. Dari suaranya itu di sini ada suara sama jejaknya, ada di sini berapa, ada sekitar 5 gajah, terus di sebelah kiri juga ada. Kita bisa melakukan upaya-upaya sebelum gajah itu ke lokasi yang dituju. Nah, salah satu upayanya penggunaan teknologi ya, misalnya dengan GPS Scholar. Ini sudah banyak dilakukan dan memang dari dulu kita melakukan itu. Selain itu juga ada penggunaan drone untuk kita mengidentifikasi keberadaan dari gajah Sumatera ini.
Mbaknya lurus ya, Kang. Mbak pelurus itu. Ketika kita melakukan perlindungan konservasi, yang kita selamatkan ekosistem dan manusianya. Jadi tidak ada yang menang dan kalah di dalam kegiatan konservasi ini. Satwa liar itu sering dilakukan oleh masyarakat, berkonotasi mereka berpikiran negatif, bahwa gajah itu hama. Gajah itu adalah milik pemerintah. Padahal di dalam undang-undangnya sendiri terkait konservasi dan satwa yang dilindungin, itu yang menetapkan adalah pemerintah. Satwa gajah ini bukan musuh masyarakat, bukan musuh manusia, tetapi satwa gajah ini juga ingin hidup, ingin mencari makan karena lahan untuk mereka berinteraksi dan berkembang biak ini semakin sempit. Jadi kita mengkampanyekan pada masyarakat untuk tidak membuka lahan lagi di kawasan alam Bukit 30 ini yang perlu dijaga keasliannya. Upaya yang dilakukan tim gabungan dalam melakukan penghalauan gajah saat ini merupakan salah satu cara agar interaksi negatif dapat diredam. Menggunakan bunyi-bunyian agar sekawanan gajah kembali masuk ke dalam hutan. Selain itu, gajah juga memiliki kemampuan emosional yang erat kaitannya dengan manusia, baik dari segi emosi serta menunjukkan empati dan kasih sayang. Kedekatan gajah dan manusia juga memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak, termasuk dalam peningkatan kesadaran konservasi dan perlindungan habitat mereka. Gajah itu kan makhluk sosial. Banyak kejadian interaksi negatif antara gajah dan manusia itu saya yakin bahwa ada satu hal pemicu yang mengganggu kenyamanan dari si gajah. Berdasarkan pengalaman lah ya, yang paling harus kita tahu ketika berinteraksi dengan apalagi gajah liar, yang pertama kita harus perhatikan dulu kuping. Ketika gajah itu kupingnya masih goyang-goyang, ngipas-ngipas, itu aman. Berarti gajahnya nyaman, nggak merasa terancam. Jarak aman untuk gajah liar itu paling maksimal kita dekat itu maksimal 20 meter. Seiring terjadinya interaksi negatif yang terjadi di wilayahnya, Sabran dan beberapa kawanan maut lainnya memilih untuk berdamai dengan keadaan. Menjadi sahabat gajah memang bukan impiannya sejak dini. Namun dengan niat tulus dan kemauan yang tinggi, profesi yang mereka jalani ini menjadi mudah dan berarti. Keinginan awal bisa dibilang karena kebutuhan, cuman seiring berjalan waktu karena juga kita tinggal dan hidup di wilayah yang berkonflik dengan gajah, sering terjadi interaksi negatif lah. Jadi lama-kelamaan juga seringnya kita ketemu sama gajah yang kita urus tiap hari tuh. Jadi seiring waktu kita nikmatin ini. Jadi kita kasih vitamin buat gajah, Dok ya? Siap. Kita mau kasih vitamin sebagai perawatan rutin yang dilakukan setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali. Jadi 1 bulan sekali? Ya. Gajah-gajah yang ada di sini tuh dikasih perawatan berkala. Nah, salah satunya dengan memberikan vitamin melalui kuping. Kenapa kuping? Karena di sini emang banyak syarafnya kan gajah kan. Jadi dimasukin infusnya lewat sini, lihat. Kalau sehari-hari kita itu pertama kita pasti akan memandikan serta melatih gajah. Yang mana melatih ini tujuannya untuk ya mempermudah kita berinteraksi dengan gajah atau dalam proses pengobatan, tujuan latihannya itu. Duduk aja, duduk. Duduk. Bawah, ke bawah, duduk.
semakin sering kita interaksi, kita beri perhatian, kita elus, kita mandikan, kita latih, kita obatin. Tentunya juga berjalan waktu itu chemistry pasti dapat. Kita itu butuh melakukan ini dari hati, karena sesuatu hal yang dari hati pasti sampai ke hati. Ya pastinya gajahnya juga pasti bakalan menerima, jadi terbangun tuh chemistry. Gajah adalah satwa yang sangat pintar. Mereka belajar dari ibu dan bapaknya. Yang mana mereka misalkan belajar bagaimana untuk survive di alam, bagaimana mereka pakan-pakan utama, tumbuhan obat dan sebagainya. Bahkan mereka memorinya sangat kuat sekali yang mereka pelajari dari induk-induknya untuk bermigrasi. Mereka akan lewati jalur migrasi itu. Dalam hening dan gerak, alam dan upaya bersatu. Menenun masa depan di antara pepohonan. Ini bukan akhir cerita, tapi awal dari perjalanan. Bersama menjaga yang liar tetap lestari. Di tengah gempuran deforestasi yang mengancam keberadaan hutan dan ekosistemnya, tinggal sekelompok masyarakat tradisional yang masih berjuang untuk melestarikan kearifan serta kebudayaan leluhur mereka. Suku Talang Mama menjadi contoh nyata cara hidup berdampingan dengan satwa di rumah yang sama. Kalau untuk kita di sini khusus Talang Mama, kita memang sangat dekat dengan alam, sekaligus kita penjaga alam di sini. Memang di setiap tahun kita untuk kehidupan misalnya kita tetap beladang. Kita bisa ambil tapi yang bisa kita manfaatkan. Karena pertama apapun ceritanya hutan itu harus ada sampai anak cucu nanti. Walaupun kita hidup di hutan, yang bisa kita ambil kan cuma manfaatnya. Hutan itu tetap dijaga, air, dan lain-lain. Di dalam peluk bentang alam Bukit 30, gajah tak hidup sendiri. Ia dirayakan, diagungkan, dengan panggilan khas Datuk Gedang. Jadi orang kita Talang Mama, dari dulu satwa sampai saat ini kita menghormati, kita bilang Datuk Gedang karena mereka pengen hidup juga. Gitu. Kita tidak pernah saling istilah bunuh gajah, bunuh yang lain-lain, dan mereka tidak akan ganggu kita. Gitu. Maka itu sampai saat ini kita menghormati. Langkah gema Datuk Gedang menggema lembut di tanah yang sama diinjak oleh suku Talang Mama. Di sana mereka saling menyapa lewat bayang dan angin. Kalau dulu hutannya rimba, kiri kanan hutan, cuaca sejuk, terdengar suara Datuk Gedang, harimau pun juga dengar juga suara, setelah lain terdengar semua kan. Kalau sekarang mungkin berkurang dia. Ya kalau kita sendiri masyarakat di sini kan tidak mempunyai badan hukum, cuma adanya aturan adat. Nah, harapan kita ke depannya aturan adat dan hukum itu bersama untuk mempertahankan hutan. Karena nanti kalau hutan sudah mengecil, satwa juga sudah berkurang, yang rugi kita di sini. Gajah, harimau itu tetap harus ada sampai anak cucu nanti. Dan saya tidak mau cuma tinggal sejarah.
Hutan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sumber kehidupan. Tindakan yang dilakukan masyarakat Talang Mama saat ini demi menjaga kelestarian hutan agar terus terjaga. Kendo merupakan satu dari sebagian masyarakat Talang Mama yang berhasil memanfaatkan fungsi hutan tanpa harus merusaknya. Semadikul ini ramah lingkungan dan juga tidak ada menebang pohon. Ini memang bergantung dengan hutan. Nah, hutan itu kan dia di sini kan ada musim-musim bunga. Nah, makanya hutannya sudah berkurang, ya mungkin bunga-bunga itu akan kurang juga gitu. Untuk Madikul ini dampaknya untuk penambahan dan peningkatan ekonomi. Gimana, Mas? Iya. Sip. Manis tapi dia rada asam ya? Ya, itu makanya saya bilang. Tapi kalau khasiatnya ini lebih... Selain menjalani kemitraan sosial dan ekonomi terhadap masyarakat Talang Mama, ABT juga membangun kemitraan dengan masyarakat yang berada di sekitar kawasan konsesi mereka. Melalui skema perhutanan sosial demi menjaga dan mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan. Kita ini lagi proses pembuatan pupuk kompos. Bahannya apa aja kalau? Kalau bahan utamanya kita pakai kotoran hewan. Itu bisa dari kotoran sapi, bisa kotoran kambing ataupun kotoran ayam. Yang ini ya, bukan? Ya, ini ada proses kita udah setengah jadi nih, Mas. Ini kurang lebih 1 minggu kita sudah fermentasi. Ini salah satu bahannya ya? Ya, itu ada. Kalau orang sini bilang bongkol pisang atau batangnya pisang. Nah, ini dia kalau udah jadi itu dia udah terurai seperti tanah biasa. Ini ya, jadi kayak tanah ya? Ya, menyatu ya? Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan cara yang bijak dan berkelanjutan. Walaupun dengan metode yang berbeda, baik masyarakat sekitar maupun Talang Mama sama-sama memiliki peran dan tanggung jawab akan kelestarian hutan yang mereka tinggali. Peran penting dalam menjaga ekosistem di wilayah Bentang Alam Bukit 30 juga menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya masyarakat lokal maupun pendatang, tentunya para pemangku usaha yang berada di dalam kawasan tersebut. Gimana ya? Kalau kita ngobrolin hutan itu kan kita nggak cuma bisa ngomong tentang konservasinya aja nih. Ya. Karena kita harus bisa tahu juga gimana upaya untuk mengatasi bagian sosialnya, bagian ekonomi. Melalui platform kolaborasi Bukit 30 atau PKBT, para pemangku kawasan berkomitmen untuk pengelolaan dan perlindungan landscape Bukit 30 secara terpadu dan bersinergi. Oh, berarti memang ini dari beberapa perusahaan yang berkolaborasi untuk menjaga koridor satwa ini ya? Iya. Jadi usaha konservasi harus dilakukan seluruh stakeholder, nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri ya. Harus bersinergi. Di tengah upaya mencegah kerusakan alam yang kian merata, pendidikan karakter peduli lingkungan dan satwa menjadi bekal penting bagi generasi mendatang. Di sudut hutan yang rimbun, tempat suku Talang Mama tinggal, berdiri sebuah sekolah yang cukup sederhana. Sekolah yang berdiri di antara rimbunnya pepohonan, menggambarkan sebuah dasar pengetahuan dan keterampilan terbangun di desa ini. Jauh dari hingar-bingar kemajuan teknologi yang mengubah dunia secara signifikan, membawa kemudahan dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Anak-anak suku Talang Mama belajar mengeja kata, menghitung angka dengan semangat dan tertib. Tak ada jembatan permanen di sini. Sungai lebar dengan arus yang cukup deras membelah jalur satu-satunya menuju sekolah, yang berada di wilayah suku Talang Mama. Sampai di sekolah, kami pun disambut dengan hikmat. Tari-tarian dipertunjukkan sebagai tanda penghormatan. Satu bangunan, 2 generasi, dan ribuan mimpi. Di ruangan inilah kesenjangan fasilitas ditepis dengan kegigihan. Walau sederhana, setiap dindingnya penuh saksi dan harapan.
Dalam melaksanakan pendidikan untuk di SD Semerantihan, saya selalu berpesan kepada anak-anak untuk tetap melanjutkan pendidikan mereka sampai ke tingkat yang lebih tinggi, hingga mereka bisa berguna bagi lingkungan sekitarnya atau kampung mereka sendiri. Dan kami akan selalu mengingatkan kepada anak-anak dan juga masyarakat luas untuk selalu menjaga lingkungan dan juga hutan serta satwa liarnya. Orang tua dan guru mereka selalu berpesan, hidup berdampingan berarti saling menjaga. Gajah punya rimba, manusia punya rumah. Jangan saling mengusik, maka hutan akan tetap terjaga. Ada satu kuncinya, kalau kita pengen berkebun, kita jaga. Karena hutan sudah mengecil, dari luar sana mereka pengen makan, terpaksa ke kebun, kita mau buat apa? Kita bersama dengan semua satwa yang ada di sini. Tidak bisa kita menentukan, oh ini hak dia, ini hak kita, tidak bisa gitu. Tapi kita bersama gitu. Itulah cara kami berbagi ruang. Gajah erat kaitannya dengan kita, dengan manusia. Jadi kalau gajah itu hilang, juga tentunya kita akan sangat sedih sekali. Selain juga dampak ekologinya tinggi, ternyata juga dampak sosialnya tinggi sekali. Kultur budaya. Jadi kalau gajah itu hilang, ya kebudayaan masyarakat sekitar juga akan hilang. Dan itu akan merubah seluruh generasi setelahnya. Ketika sekelompokan gajah liar lewat, kemudian hujan, ada jejak nih, timbul cekungan. Jadi genangan air yang bisa jadi sumber minum buat hewan lain. Kodok bisa nelur di situ, bisa ular makan dari situ. Yang jadi sumber pakan buat harimau. Jadi nggak akan muncul lagi konflik harimau memakan ternak warga, harimau memasuki perkampungan karena kebutuhan pakannya sudah terpenuhi. Gajah salah satu makhluk yang berperan dalam keseimbangan ekosistem kita di bumi. Melindungi gajah berarti merawat denyut kehidupan hutan. Setiap langkahnya bukan sekedar jejak, tapi tanda bahwa hutan masih bernafas. Kolaborasi menjadikannya mungkin agar alam tidak kehilangan penjaganya. Menanam benih hari ini adalah janji pada anak cucu bahwa kita pernah mencoba menjaga nafas bumi. Ini sebuah harapan yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Bersama seluruh lapisan masyarakat dan suku anak dalam merupakan langkah kecil menuju pemulihan. Kita mungkin tak ada lagi ketika daunnya rimbun, tetapi jejak tangan kita akan tetap hidup di setiap ranting yang mengayun. Terima kasih udah mendukung pelestarian Bukit 30. Sudah saatnya berbagi ruang, sayangi bumi dengan hati untuk bentang alam Bukit 30.